Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Shock Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Saat ini, nama Polri tengah menjadi perbincangan dengan semakin rendahnya kepercayaan rakyat terhadap instansi ini. Hal tersebut lantaran nama Ferdy Sambo yang menjadi pelaku pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang masih penuh misteri, juga kronologi yang masih belum jelas, yang tampaknya masih terdapat banyak rekayasa. Belakangan juga muncul pertanyaan oleh masyarakat terkait kasus-kasus masa lalu yang pernah ditangani oleh Ferdy Sambo, termasuk kasus KM50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI dan kebakaran kantor Kejaksaan Agung. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu dan semoga semua kebohongan dapat terungkap. Tapi bukan mantan Jenderal Polisi Ferdy Sambo yang akan kita bahas, melainkan seorang jenderal polisi yang memiliki kepribadian dan berpedoman pada Tribrata Polri yang berbanding terbalik dengan Ferdy Sambo. Polisi paling jujur Indonesia. Sejarah pernah mencatat bahwa Polri pernah memiliki pemimpin Kapolri bernama Hugeng Iman Santoso. Namanya selalu dikenang sebagai polisi yang jujur dan pemberani. Siapa Hugeng Iman Santoso? Seperti apa kisah Hugeng Iman Santoso yang membuat sampai saat ini namanya masih dikenang sebagai polisi paling jujur di Indonesia? Selintas, Hugeng Iman Santoso merupakan pemimpin Polri yang teladan dan barometer polisi yang profesional dan jujur. Beliau memilih hidup sederhana, tak bergelimang harta. Ia bahkan tidak memiliki tempat tinggal serta anti terhadap gratifikasi dalam bentuk apapun. Hugeng Iman Santoso atau biasa dipanggil Pak Hugeng dianggap sebagai purnawirawan polisi terbaik. Apalagi ia menjabat sebagai Kapolri di masa tersulit Indonesia, yaitu Orde Baru. Kesederhanaan dan kejujurannya selalu dikenang. Sosok polisi seperti beliau sudah jarang ditemukan saat ini. Jenderal Hugeng juga dikenal tegas, menolak suap, tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Sayangnya, Kapolri ini cepat disingkirkan di era Soeharto. Selama menjabat, beliau tidak pernah memakai fasilitas negara untuk anggota keluarganya. Ini pula diceritakan oleh putranya yang bernama Aditya Sutanto Hugeng. Ia mengaku tidak ada enaknya menjadi seorang anak Kapolri bernama Hugeng. Tentunya enak di sini dalam arti bisa menikmati segala fasilitas atau kemewahan layaknya anak seorang pejabat tinggi atau kepala kepolisian. Saat remaja dia mengaku memiliki banyak keinginan tetapi tidak pernah kesampaian. Aditya menuturkan bahwa ia punya keinginan sebagaimana remaja lain. Semisal ingin dibelikan kendaraan untuk tunggangan hariannya. Apalagi ia notabene merupakan anak orang nomor 1 di kepolisian. Tentu saja tidak berlebihan jika ia memiliki kendaraan. Bahkan untuk sepeda pun tidak pernah dibelikan. Ia mengaku ayahnya melarang keluarganya ikut menggunakan fasilitas negara yang bukan haknya. Bahkan ia juga tak berani meminta tolong ajudan ayahnya karena bukan merupakan kewenangannya. Sosok polisi Hugeng memang melegenda. Namanya harum dikenang. Saat ini jarang ada polisi seperti Hugeng. Pada tanggal 14 Juli 2004 silam atau 18 tahun yang lalu, Indonesia kehilangan figur polisi yang baik, berani dan jujur. Beliau berpulang dalam usia 82 tahun. Kejujuran dan kesederhanaan Hugeng selalu diceritakan. Sosok polisi yang dikenal akan kejujuran dan keberaniannya. Namanya
begitu melegenda di Republik ini. Salah satu fragmen kehidupan mantan Kapolri Republik Indonesia ini menangani kasus yang terakhir pada masa jabatannya adalah kasus pemerkosaan gadis penjual telur bernama Sumarijem oleh sejumlah pria yang tidak bermoral. Kejadian ini terjadi di Yogyakarta, tepatnya tanggal 21 September 1970. Sumarijem, seorang penjual telur berusia 18 tahun, tengah menunggu bus di pinggir jalan. Tiba-tiba dia diseret ke dalam mobil oleh beberapa pria. Dia dibius dan dibawa ke rumah kecil di wilayah Klaten. Di sana dia diperkosa bergiliran oleh para penculiknya. Setelah itu, Sum ditinggal begitu saja di pinggir jalan. Gadis malang ini kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Bukannya dibantu, Sum malah dijadikan tersangka dengan tuduhan membuat laporan palsu. Dia diancam akan disetrum jika tidak mau menurut. Sum pun disuruh membuka pakaiannya dengan alasan polisi mencari tanda palu arit di tubuh wanita malang itu. Karena melibatkan anak-anak pejabat yang berpengaruh, Sum malah dituding anggota Gerwani. Kasus Sum disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jaksa menuntut Sum penjara 3 bulan dan 1 tahun percobaan. Tapi majelis hakim menolak tuntutan itu. Dalam putusan, Hakim Ketua Lamijah Mulyarto menyatakan Sum tidak terbukti memberikan keterangan palsu. Karena itu Sum pun dibebaskan. Belakangan polisi menghadirkan penjual bakso bernama Trimo. Trimo disebut sebagai pemerkosa Sum. Dalam persidangan, Trimo menolak mentah-mentah. Dalam putusan hakim dibeberkan pula nasib Sum selama ditahan. Dia dianiaya dan dipaksa mengakui berhubungan badan dengan Trimo, sang penjual bakso. Hakim juga membeberkan Trimo dianiaya saat diperiksa polisi. Hugeng turun tangan. Hugeng terus memantau perkembangan kasus ini. Sehari setelah vonis bebas Sum, Hugeng memanggil Komandan Polisi Yogyakarta AKBP Indra Yoto dan Kapolda Jawa Tengah Kombes Suswono. Beliau lalu memerintahkan Komandan Jenderal Komando Reserse Kati Suroso mencari siapa saja yang memiliki fakta soal pemerkosaan Sum. Kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kalau salah tetap kita tindak, tegasnya. Jenderal pemberani ini lantas membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning. Kasus ini terus membesar dan menjadi santapan media. Sejumlah pejabat polisi dan sipil yang anaknya terkait dengan kasus ini coba membantah lewat media massa. Kasus ini pun terus membesar dan dianggap mengganggu stabilitas nasional. Presiden Soeharto bahkan sampai turun tangan agar kasus ini dihentikan. Dia meminta agar kasus ini diserahkan ke tim pemeriksa pusat Kopkamtib. Persidangan lanjutan pun digelar. Polisi mengumumkan tersangka pemerkosa Sum ada 10 orang dan semuanya bukan anak pejabat seperti yang dituding Sum. Para terdakwa ini membantah keras dan menyatakan siap mati jika benar mereka memperkosa. Hugeng seperti tersadar ada kekuatan besar yang membelokkan kasus ini. Benar saja, pada tanggal 2 Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan dari jabatan Kapolri usai dipensiunkan di umur 49 tahun. Seperti dikisahkan dalam buku Hugeng, Polisi dan Menteri Teladan Karya Suhartono, Hugeng kemudian mendatangi ibunya untuk sungkem. Dan dia mengatakan, "Saya tidak mempunyai pekerjaan lagi, Bu." Sang ibunda pun menjawab tenang, "Kalau kamu jujur dalam melangkah, kami masih bisa makan hanya dengan nasi dan garam." Kalimat sang ibunda menenangkan hati Hugeng dan keluarganya. Dan hingga akhir hayatnya,
Hugeng tetap setia di jalan kejujuran yang dipilihnya. Demikianlah sejarah singkat mengenai polisi paling jujur di Indonesia bernama Hugeng Iman Santoso. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan Senusantara. Sampai jumpa.